Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanul Gufron dari Lokal B, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kartel. Apa itu kartel? Secara umum, kartel adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis. Namun sebagian ahli ada yang mengatakan bahwa kartel adalah suatu kegiatan dalam bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan demi menetapkan suatu harga, menguasai produksi dan penjualan, melakukan kegiatan monopoli atas suatu komoditas ataupun industri tertentu. Mengapa kartel bisa terjadi? Kartel terjadi karena muncul persaingan usaha pada suatu bisnis industri sehingga muncul ide untuk saling bekerja sama antar beberapa pembisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut. Artinya, kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar. Dalam prosesnya, setiap pelaku kartel akan melakukan bentuk kesepakatan agar bisa membatasi jumlah ketersediaan suatu produk tertentu dan membagi wilayah penjualan produknya. Dari hal ini, maka akan muncul kelangkaan produk sehingga pelaku kartel bisa meningkatkan harga jual produknya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ciri-ciri kartel adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persekongkolan antar beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis. Yang kedua, timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis. Yang ketiga, adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha. Yang keempat, harga produk yang tidak stabil dan bahkan lebih tinggi. Jenis-jenis kartel. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kegiatan kartel ini adalah suatu bentuk kegiatan persekongkolan yang dikerjakan oleh beberapa produsen. Jadi berdasarkan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antar pelaku kartel, maka kartel terbagi menjadi 6 jenis, yaitu kartel harga, kartel syarat, kartel rayon, kartel kontingentering, kartel penjualan, dan kartel pool. Yang pertama adalah kartel harga. Kartel harga adalah kartel yang dilakukan untuk menetapkan suatu harga pokok produk yang dihasilkan oleh para produsen yang tergabung dalam suatu kartel. Umumnya ketentuan harga yang ditentukan adalah harga jual minimal pada suatu produk. Dalam pelaksanaannya, seluruh produsen yang tergabung dalam suatu kartel akan dilarang menjual produknya di bawah harga yang lebih rendah daripada harga yang sebelumnya yang telah disepakati. Tapi, mereka diperbolehkan untuk menjual harga yang lebih tinggi dengan resiko yang ditanggung masing-masing penjual. Yang kedua adalah kartel syarat. Kartel syarat adalah kartel yang erat hubungannya dengan penetapan suatu persyaratan tertentu dalam suatu kegiatan perdagangan maupun bisnis, seperti persyaratan penjualan, standar kualitas suatu barang, standar keemasan, dan juga standar pengiriman barang. Pada dasarnya, jenis kartel ini dilakukan untuk menghadirkan variasi produk dan atributnya demi menghindari persaingan yang terjadi antar tiap produsen. Yang ketiga, kartel rayon. Kartel rayon adalah kartel yang dilakukan dengan membagi wilayah penjualan pada setiap anggota kartel. Dalam hal ini, masing-masing anggota kartel mempunyai daerah tertentu untuk menjual produknya dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan pada masing-masing daerah. Dengan hadirnya kesepakatan ini, maka setiap anggota kartel dilarang untuk menjual produknya ke wilayah lain. Keempat adalah kartel kontingentering. Kartel ini adalah suatu penetapan atas volume produksi yang dilakukan guna menguasai ketersediaan produk di pasar. Dalam pelaksanaannya, masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. Jika ada anggota kartel yang membuat atau memproduksi lebih sedikit dari jatah yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapat suatu hadiahnya. Sebaliknya, jika ada anggota kartel yang meningkatkan jumlah produksi lebih dari yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapat sanksi denda. Yang kelima, kartel penjualan.
Kartel penjualan adalah suatu penetapan kantor penjualan yang sifatnya terpusat. Artinya setiap masing-masing anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui penjualan tunggal, sehingga tidak akan ada persaingan pada tiap anggota. Yang keenam, kartel pool. Kartel pool atau kartel pembagian keuntungan adalah suatu jenis kartel yang ada pada kesepakatan tentang pembagian laba dan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota kartel akan menghimpun laba kotor yang diperoleh dari kas bersama. Lalu laba bersih yang diperoleh akan dibagi ke seluruh anggota kartel sesuai kesepakatan. Karakteristik kartel. Biasanya kartel hadir di pasar oligopoli atau oligopsoni. Sedikitnya jumlah perusahaan yang terlibat akan memudahkan perusahaan untuk bisa bekerja sama. Hal tersebut tentunya akan sulit untuk dilakukan pada struktur persaingan monopolistik. Beberapa produsen di dalam pasar oligopolistik memang akan mendominasi pasar. Setiap produsen akan berusaha keras untuk melakukan evaluasi terkait reaksi kompetitif dari persaingan saat akan mengembangkan strategi dan membuat suatu kebijakan tertentu. Anggota kartel umumnya setuju untuk menghindari berbagai praktek persaingan di antara mereka, terutama penurunan harga. Mereka juga dapat menyepakati kuota produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah dan harga tinggi. Setiap anggota kartel umumnya akan mempunyai kontrol pasar yang lebih sedikit daripada monopoli. Beberapa perusahaan bahkan bisa saja tidak mengambil bagian dari suatu anggota kartel. Sebaliknya, pihak pemonopoli justru bisa dengan mudah memalsukan hal tersebut karena hanya ada seorang pemain saja. Oleh karena itu, harga produk dalam suatu industri oligopolistik biasanya tidak lebih mahal dari pasar monopoli, tapi harganya lebih tinggi dari pasar persaingan monopolistik. Dampak kartel terhadap bisnis. Ada dua dampak yang dihasilkan oleh kegiatan kartel. Yang pertama adalah negatif dan positif. Efek negatif, setiap pengusaha akan mengalami masalah saat akan melakukan inovasi dan ekspansi usaha karena sudah terikat dengan adanya peraturan dan sanksi yang ada. Kedua, kegiatan kartel bisa mengakibatkan sedikitnya inovasi yang terjadi antar pengusaha karena perusahaan tersebut sudah bisa mendapatkan laba yang lebih pasti dan cenderung stabil. Ketiga, kegiatan kartel dalam dunia perdagangan ini bisa merugikan masyarakat karena kartel yang sudah menguasai pasar akan cenderung meningkatkan harga demi memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Keempat, kartel juga melahirkan tidak adanya persaingan pada setiap produsen sehingga suasana bisnis akan menjadi tidak kondusif. 5. Biasanya kartel akan melahirkan ketidakstabilan harga sehingga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Kemudian yang keenam, usaha pengusaha harga produk yang dilakukan oleh kartel akan memicu adanya inflasi yang biasa merugikan masyarakat. Ketujuh, hasil laba yang diperoleh oleh tiap anggota kartel cenderung akan lebih besar dan berjangka panjang. Kemudian dampak positif. Kegiatan kartel bisa membangun hubungan kerja sama antar tiap perusahaan dan para pekerja akan cenderung lebih kondusif karena peningkatan upah akan lebih mudah untuk dilakukan. Kedua, setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas sehingga risiko PHK akan sangat minim terjadi. Ketiga, pihak perusahaan bisa meminimalisirkan risiko kerugian karena adanya tingkat penjualan karena produksi atau penjualan sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Kegiatan kartel di Indonesia itu dilarang oleh pemerintah. Kenapa kartel dilarang? Untuk di Indonesia sendiri, kegiatan kartel sudah dilarang dan diawasi langsung oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Larangan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 terkait larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat.
Tapi faktanya praktik di lapangan membuktikan bahwa kartel masih terus ada hingga saat ini. Jika hal ini terus berlanjut, maka tentunya bisa mengakibatkan munculnya ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. Itulah kenapa praktek kartel ini dilarang di Indonesia. Penutup. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka bisa kita simpulkan bahwa kartel adalah suatu bentuk kegiatan persekongkolan yang dikerjakan oleh beberapa produsen. Praktik kartel dilarang untuk dilakukan di Indonesia karena bisa mengakibatkan ketimpangan ekonomi di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, kegiatan kartel ini tidak akan membuat perusahaan Anda menjadi semakin sukses dan besar karena nanti daya beli masyarakat pun akan menurun. Oleh karena itu, sebagai pengusaha, lakukanlah persaingan pasar yang sehat dengan meningkatkan kualitas produk maupun jasa Anda ke konsumen. Selain itu, lakukanlah manajemen keuangan yang tepat disertai sistem akuntansi yang baik. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.